selamat pagi semuanya. Wah, pasti anak Rocky tetap semangat ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, adik-adik, hari ini Miss Mary mau kasih icebreaker, tapi Miss Mary kasih dalam bikin kreatif. Nanti dijadikan challenge juga ya adik-adik. Nanti di rumah dibantu mama atau kakak, ada papa juga ya. Nah, sebelumnya itu kita siapin dulu ada lem, terus spidol, bisa juga bolpen sama gunting. Nah, adik-adik bisa siapin juga kertas berwarna ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau nggak ada kertas berwarna di rumah, bisa kertas putih. Nah, kertas HVS putih, tapi nanti adik-adik warnai. Nah, ini nanti kita disuruh bikin itu kreatifnya tentang buah-buah roh. Nah, buah-buah roh itu kan ada 9. Jadi kita bikin seperti ini adik-adik. Ini Miss Mary sudah bikin duluan, kita bikin love. Nah, nanti kita bikin love, nanti kita tulis, sabar ya, Miss Mary tulis dulu. Nah, seperti ini. Kasih itu nanti jadi kan ada 9, jadi nanti kita bikin love kecil, nanti kita tulis buah-buah rohnya ya adik-adik. Nah, contoh seperti begini ya. Ini Miss Mary sudah gunting love-nya, nanti kita tulis buah-buah roh di sini ya, seperti gini. Tadeng, jadi. Nah, kayak begini. Lalu kita lem. Nah, kayak gini ya adik-adik. Nanti kita tempel semuanya ya. Oke, adik-adik bisa dibantu mama ya atau kakaknya di rumah. Nanti kirim videonya mulai dari hari ini sampai hari Kamis. Adik-adik tahu ya buah-buah rohnya ada 9. Ada kasih, ada sukacita, kesetiaan, kesabaran, kelemah lembutan, damai sejahtera, penguasaan diri. Oke, adik-adik seperti ini ya, Miss Mary baru tempel. Yang lainnya nanti adik-adik di rumah boleh ikuti ya. Ini belum selesai. Nah, seperti begini adik-adik, sudah jadi. Nah, ini nanti adik-adik bisa bikin lebih bagus lagi ya dari Miss Mary. Nah, nanti kalau sudah di video, ini challenge-nya juga ya. Lalu dikirim di grup sekolah minggu Rocky. Oke adik-adik, ini. Nah, buah-buah rohnya ini. Oke. Nah, nanti dari hari ini adik-adik jangan lupa sampai hari Kamis ya. Ditunggu sampai hari Kamis videonya ya, dikirim nanti. Oke, terima kasih. Shalom. Halo adik-adik, shalom. Apa kabarnya hari ini? Miss yakin semua pasti luar biasa baik ya. Oke adik-adik, semua siapkan hatinya. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan pada pagi hari ini. Semua bangkit berdiri. Kita akan angkat satu lagu. Harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girang.
suka sebab dia girangkanku. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke adik-adik, semuanya duduk manis, sebab kita akan menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan sudah mati untuk kita dan sudah berkorban untuk menebus segala dosa-dosa kita. Kita akan menyanyi, kita akan mengangkat satu pujian. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, Kau yang ku sembah. Yesusku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Oh, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, kami menyembah, sebab tak ada Allah yang seperti Engkau, Raja yang kami muliakan. Kaulah segalanya Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya, tiada Allah lain seperti-Mu. Oh, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, Kau yang ku sembah. Kasih-Ku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku, Kau yang ku sembah, Kau yang ku sembah. Yesus, oh haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan,
kami mau bersatu hati. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau menyiapkan hati kami Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang duduk manis, yang mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukannya Bapa. Berkati kami anak-anak-Mu Tuhan. Berkati Miss Dian yang akan membawakan cerita untuk kami pada pagi hari ini Tuhan. Beri hikmat lebih lagi yang daripada Tuhan tercurah untuk Miss Dian Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik Rocky yang luar biasa diberkati Tuhan Yesus. Senang kembali berjumpa lagi dengan Miss Dian. Yang pastinya kita mau membacakan firman Tuhan dan kita mau dengarkan cerita. Oke? Adik-adik sudah siapkan semua Alkitab di tangan ya? Oke, kita akan bacakan bersama. Kita sama-sama buka di Matius 21. Kita baca dari ayatnya yang ke-28 hingga ayat yang ke-31, yaitu perumpamaan tentang 2 orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerja hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Papa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Demikianlah firman Tuhan kita ya pagi hari ini. Oke adik-adik, Miss akan menjelaskan dari firman Tuhan pagi ini ya, yaitu judulnya adalah perumpamaan tentang 2 orang anak. Oke. Yang dimaksudkan di sini adalah perumpamaan 2 orang anak ini bukan seperti Esau dan Yakub, bukan ya? Itu kan cerita tentang Esau dan Yakub ya. Tapi ini adalah perumpamaan. Perumpamaan adalah Tuhan menjelaskan kepada kita dengan cara yang simpel, dengan cara yang sederhana, biar kita mudah mengerti dan kita melakukan itu dalam kehidupan kita ya adik-adik ya. Oke, bisa akan jelaskan ya perumpamaan tentang 2 orang anak. Oke, di sini adalah ada seorang papa ya, ada seorang papa, dia punya 2 orang anak ya, yang sulung dan yang bungsu. Oke, yang anak pertama dan anak yang kedua. Oke, papanya datang kepada anaknya yang pertama dan papanya bilang, "Pergi ke kebun anggur." Oke, dan anaknya yang sulung menjawab iya. Tapi kemudian dia hanya menjawab ya adik-adik, tapi dia tidak pergi ke kebun anggur. Lalu papanya datang kepada anak yang kedua dan papanya meminta hal yang sama, yaitu pergi ke kebun anggur. Dan anaknya yang kedua dia langsung menolak ya adik-adik, dia bilang tidak. Oke, tetapi dia merasa menyesal dan dia melakukan perintah papanya. Oke, dan bisa akan jelaskan ya adik-adik, apa maksud dari perumpamaan yang pertama? Adalah kasih contoh sederhana ya. Kita mungkin di rumah. Oke, kita di rumah dan mungkin saja papa kita atau mungkin mama, mungkin ada oma, ada opa di rumah, mungkin ada om, tante, yang mungkin karena dia lagi sibuk, dia minta tolong sama kita ya, minta tolong sama kita. Kakak tolong ya, tolong om, tolong oma, atau mungkin tolong tante, bantu dong menyapu dalam rumah ya. Sedikit lagi ada orang nih, cuma tante sibuk, mungkin om juga sibuk ya, tolong bantuin ya. Tapi kita bilang iya ya. Tapi setelah kita
kita sudah bilang iya, kita tidak melakukan pekerjaan itu, tapi kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Mungkin saja lagi asik-asiknya main games, sampai-sampai kita lupa, waduh, kita lagi tadi disuruh suruh bereskan rumah. Tiba-tiba orang-orang sudah datang, om atau tante, mungkin oma lagi sibuk di belakang datang. Astaga, rumahnya masih berantakan ya. Tadi saya sudah suruh si kakak untuk bereskan, tapi ternyata kakak lagi kunci kamar, lagi main games di rumah dalam kamar, atau mungkin lagi sibuk nonton TV mungkin. Astaga, tidak boleh begitu ya adik-adik ya, nggak boleh begitu ya. Sudah banyak orang datang ke rumah, rumahnya masih berantakan. Om sama tante mungkin oma lagi sibuk di belakang, ternyata kita lagi sibuk nonton TV mungkin, atau lagi main asik chatting-chattingan, atau lagi main game online. Tidak boleh ya adik-adik ya. Oke, kalau kita disuruh kita harus melakukan ya. Contoh yang kedua mungkin di sekolah minggu ya adik-adik, kita lagi duduk, kita setiap minggu kita rajin datang sekolah minggu ya. Kita duduk paling terdepan, kita lagi lihat ada miss, ada bunda menjelaskan firman Tuhan di depannya. Dengar serius, dengarnya serius sekali ya. Bunda sama miss bilang, anak-anak kalau pulang ke rumah tidak boleh melawan orang tua ya. Tidak boleh melawan om sama tante di rumah mungkin yang tinggal sama keluarga ya. Atau mungkin jangan suka jadi anak yang bandel. Dan kita merasa kita tidak seperti gitu, kita orang baik ya. Ternyata kita tidak seperti itu adik-adik ya. Kita hanya mendengarkan tiap minggu kita datang ke sekolah minggu, rajin mendengarkan firman Tuhan ya. Disampaikan disampaikan miss, disampaikan bunda di sekolah minggu. Kita duduk yang paling terdepan, kita rajin sekali mendengarkan cerita, tapi kita tidak melakukan itu dalam kehidupan kita tiap hari ya. Tidak boleh. Kita mendengarkan dan kita harus melakukan firman itu dalam kehidupan kita tiap hari, biar kita bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang patuh, anak-anak yang dengar-dengaran. Oke, tapi Miss percaya kok anak-anak Rocky, Geberok, Manokwari, mereka anak-anak baik-baik. Mereka bukan cuma hanya rajin datang sembahyang, di rumah juga mereka adalah anak-anak yang rajin ya. Miss percaya kok kalau anak-anak Geberok, anak-anak Rocky, Geberok, anak-anak yang baik-baik semua ya. Oke, lalu contoh yang ketiga lagi, contoh yang tadi di rumah ya, kedua di sekolah minggu. Yang ketiga sekolah. Walaupun akhir-akhir ini kita lagi sekolah di rumah saja ya adik-adik, sekolah online, tapi kita tetap harus patuh. Adik-adik pagi-pagi mungkin bangun pagi-pagi, dikasih bangun mama, mandi, pakai baju seragam, duduk lalu mengikuti pelajaran walaupun lewat online ya. Harus patuh, harus dengar-dengar, jangan berpikir guru-guru juga tidak lihat saya kok, ngapain saya duduk untuk belajar capek-capek. Lebih baik saya bangun pagi-pagi, saya pergi main saya duduk nonton TV, saya mau tidur lagi ngapain saya duduk untuk mau belajar. Guru-guru, miss, bunda-bunda di sekolah tidak perhatikan saya juga kan. Tapi tidak boleh ya adik-adik. Walaupun guru-guru kita di sekolah tidak melihat kita, tapi siapa yang melihat kita ya? Tuhan Yesus lihat loh ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Harus patuh, harus taat, dengar-dengaran ya. Melakukan apa yang diperintahkan untuk kita harus lakukan. Karena kalau kita tidak melakukan, mungkin orang yang menyuruh kita, mungkin dia tidak lihat mungkin ya. Tapi Tuhan Yesus itu akan selalu melihat apapun yang kita kerjakan. Kita tidak bisa berbohong ya. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, Tuhan Yesus selalu melihat kita. Itu contoh ya. Contoh yang pertama tadi ya, sudah 3 contoh yang Miss kasih ya. Contoh sederhana yang Miss akan jelaskan kepada adik-adik biar adik-adik mengerti. Lalu
Penjelasan yang kedua adalah tentang perumpamaan yang kedua adalah anak yang kedua disuruh papanya tapi dia langsung menolak ya. Dia melawan, dia bilang tidak. Siapa di rumah-rumah, ayo adik-adik, yang kalau disuruh orang tua langsung banting kakinya, pukul pintunya. Siapa? Tidak ada loh ya. Anak-anak Rocky Geberok, anak-anak yang paling baik-baik ya, nurut-nurut kan. Gak mungkin seperti itu kan. Gak mungkin disuruh papanya banting kakinya, berteriak wah. Tidak ada kan. Tidak, anak-anak yang nurut-nurut. Pasti dipanggil papanya langsung dia cepat-cepat. Disuruh bikin ini langsung dia lakukan ya. Tidak seperti yang tadi ya. Tapi kalau memang ada adik-adik, ingat, bertobat seperti yang firman Tuhan bilang tadi. Dia walaupun dia tidak melakukannya, dia melawan, tapi akhirnya dia merasa menyesal dan dia kembali melakukan perintah papanya. Oke? Dan jangan hanya kita datang ke sekolah minggu dengarkan cerita firman Tuhan, tapi kita tidak melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari-hari ya. Kita harus melakukan apapun yang dikatakannya. Kita mendengarkan yang benar, kita melihat yang baik, dan kita melakukan itu dalam hidup kita tiap hari. Dan kalau adik-adik, masih ada adik-adik yang belum taat, belum dengar-dengaran, baik di rumah, di sekolah minggu, di sekolah, ataupun dimanapun yang kita berada, kita masih jadi anak-anak yang tidak patuh, tidak dengar-dengaran. Kita harus mau bertobat, oke? Bertobat, minta ampun sama Tuhan Yesus. Jangan sampai Tuhan Yesus marah sama kita loh. Adik-adik, Tuhan Yesus bisa marah sama kita kalau kita terus menjadi anak-anak yang tidak dengar-dengaran. Oke? Jadi inti dari cerita yang Miss sampaikan pagi ini adalah, pertama adalah kita harus mendengar ya, harus dengar-dengaran. Oke? Yang kedua harusnya kita harus taat ya, bukan hanya mendengar tapi taat, harus melakukannya. Karena kalau kita melakukannya adalah kita adalah anak-anak yang baik. Oke? Kita harus mendengarkan, harus dengar-dengar ya. Kita harus taat ya. Dan kita harus mau belajar untuk berusaha. Kalau kita memang belum bisa, kita harus berusaha minta sama Tuhan Yesus bantu kita. Makanya terus sediakan Alkitab sebelum bangun tidur ya. Kita baca Alkitab, kita berdoa. Oke? Kita mungkin mau tidur malam, kita baca Alkitab baru kita berdoa. Kita tidur atau mungkin kita mau beraktivitas, kita berdoa, minta Tuhan Yesus pimpin, tuntun kita. Biar apapun yang kita kerjakan, kita lakukan adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif ya, hal-hal yang bisa memberikan yang terbaik ya. Yang pastinya kita bisa menjadi orang yang bermanfaat, berguna untuk orang banyak. Oke? Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Biarlah firman Tuhan yang baru disampaikan, adik-adik melakukan itu dalam kehidupan kita tiap hari. Kita bertumbuh sesuai dengan kebenaran firman itu ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Adik-adik, untuk challenge minggu ini akan Miss kasih ini ya, adik-adik gambar seperti ini ya. Perhatikan baik-baik. Nih. Oke? Di sebelah yang baju biru ini adalah kakaknya, oke? Kalau yang di tengah ada papanya, oke? Karena papa selalu ada di tengah-tengah kita ya, baik di rumah ataupun dimanapun. Di rumah papa kita punya papa di surga ya, oke? Selalu ada di tengah-tengah kita. Dan ini adalah adiknya. Kenapa Miss kasih mulutnya seperti ini? Karena seperti cerita tadi, dia tidak dengar-dengaran ya. Oke, semoga kita semua melakukan ini ya. Kita semua adik-adik gambar, mewarnai dan kirimkan ke grupnya kita. Oke, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita di siang hari ini, adik-adik, kita akan lipat tangan kita masing-masing, tutup mata, dan kita akan berdoa ya. Kita nyanyikan lagu. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu.
Biarlah apa yang disampaikan, kami akan sungguh-sungguh mau belajar, bukan hanya mendengarkan, tapi kami mau belajar melakukan kebenaran firman itu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Dan kami akan bertumbuh sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk memberkati anak-anak kami sepanjang seminggu ini Tuhan. Di aktivitas mereka, mungkin mereka di rumah, pagi-pagi mereka harus belajar online. Biarlah Roh Kudus tuntun mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan adalah hal-hal yang baik dan positif Tuhan. Kami berdoa Tuhan, penjagaan, pemegaran ilahi sempurna atas anak-anak ini. Dan kami percaya anak-anak ini semua dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa juga buat orang-orang tua mereka Tuhan, buat papa, buat mama. Kami berdoa Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna atas mereka semua dalam nama Yesus. Papa dalam aktivitas, dalam pekerjaannya, begitu juga dengan mama. Dan kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas papa dan mama kami. Bahkan kami juga berdoa untuk bunda-bunda, untuk mis-mis yang selalu setia ada, selalu melayani anak-anak ini. Biarlah hati yang penuh sukacita, hati yang terus dekat dengan Tuhan, dan terus menjadi contoh yang baik, menceritakan isi hatimu, melakukan kebenaran firman-Mu, dan akan menjadi terang bagi banyak orang, menjadi contoh yang baik bagi anak-anak, dan menjadi contoh yang baik bagi keluarga Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami berdoa, kami memberkati anak-anak kami yang sudah setia duduk mendengarkan firman Tuhan, mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Tuhan Yesus akan tuntun, lindungi, pelihara mereka dalam nama Yesus. Kami berdoa dari tempat ini, kami berdoa memberkati anak-anak kami di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.